Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Diana Putri. Di sini Diana ingin menjelaskan sedikit tentang materi di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ada 5 outline utama, yaitu ada describe the players, devise the activity loops, don't forget the fun, deploy the appropriate tools, and last gamification in education. Kita akan masuk ke outline pertama, yaitu describe the players. Nah, dalam bagian ini, kita akan menjelaskan user atau pengguna yang akan menggunakan suatu aplikasi. Dan kita juga dapat mengetahui pemain aplikasi tersebut. Misalnya melalui survei pemasaran yang berisikan tentang demografi, kelompok usia, lokasi, tingkat pendapatan, dan juga psikografis. Yang berisi bagaimana perilaku mereka, apa yang ingin mereka beli, apa yang mereka lakukan, dan lain-lain. Kita juga dapat mengetahui apa yang memotivasi pemain kita. Contohnya dalam sebuah game perang atau survival, di mana pemain akan mencari orang lain dengan berbagai keterampilan untuk mengalahkan bos atau monster di penjara bawah tanah tertentu. Contoh lainnya itu dalam kegiatan ekonomi, yaitu orang yang berjualan dan membeli secara langsung, misalnya dalam kegiatan lelang dan lain-lain. Dan juga ada sekelompok pemain yang berusaha untuk mendapatkan prestasi atau pengakuan. Berikut merupakan Bechtel MMOG Player Type Model by Richard Bechtel. Terdapat 4 elemen utama, yaitu ada achievers, yaitu orang-orang yang didorong oleh tujuan dalam game, di mana orang tersebut ingin mencapai beberapa pencapaian untuk mengatasi beberapa rintangan. Kedua ada explorers, yaitu mereka ingin berinteraksi dengan dunia dan melihat apa yang mungkin dalam game. Yang ketiga ada socializers, mereka yang sangat peduli dengan interaksi dengan orang lain dan suka bersosial. Yang keempat ada killers, yaitu mereka yang ingin melawan pemain lain dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Kita akan masuk ke outline selanjutnya, yaitu devise the activity loop. Nah, sebuah alur game merupakan non-linear, di mana alur tersebut tidak mengikuti struktur dari langkah 1, ke langkah 2, ke langkah 3, hingga ke tahap penyelesaian. Tapi game tersebut mempunyai serangkaian loop atau putaran dan cabang-cabang yang dilewati. Terdapat 2 jenis siklus kegiatan yang dipakai pada metode gamifikasi, yaitu ada engagement loops dan progression stairs. Engagement loops merupakan penggunaan umpan balik setelah setiap aktivitas untuk motivasi pengguna agar tetap dapat memainkan game. Satu contoh umpan baliknya yaitu yang dapat digunakan oleh pengguna adalah koin. Namun, engagement loop tidak bisa menangkap kemajuan pengguna dalam beraktivitas. Oleh karena itu, dipergunakanlah progression stairs, di mana siklus tersebut menggambarkan pengalaman game yang telah ditempuh. Contohnya, elemen untuk menggambarkan hal tersebut adalah badge atau lencana. Ada 3 poin utama, yaitu motivation, action, dan feedback. Pada motivation, game ini memberi pengguna beberapa alasan untuk memotivasi. Jika motivasi tersebut cukup kuat, pengguna atau pemain akan mengambil tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jika tidak, maka loop akan mati. Yang kedua ada action. Pengguna melakukan tindakan untuk mencapai tujuan, misalnya mendapatkan poin, menyelesaikan pencarian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada feedback. Di sini kita dapat melihat pencapaian melalui tindakan yang bisa menjadi motivasi. Contohnya pada aplikasi Foursquare, di mana aplikasi ini terdapat tindakan check-in yang dapat menghasilkan umpan balik, yaitu informasi tentang berapa banyak koin atau rencana dan lain-lain yang kemudian memotivasi pengguna untuk terlibat dalam beberapa tindakan lain seperti check-in di tempat lain, melihat apa yang dilakukan teman kita, atau membaca sesuatu di lokasi kita sekarang ini. Sistem gamified yang dirancang dengan baik akan membuat proses ini terus berjalan sehingga setiap dapat memperkuat bagian lainnya. Spesifikasinya akan berubah berdasarkan lingkungan dan sumber daya, tapi tetap ingat bahwa hampir semua sistem akan membutuhkan investasi waktu, uang, atau keduanya yang signifikan. Outline selanjutnya yaitu don't forget the fun. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kesenangan. Apa sih hal yang menyenangkan? Nah, kalian bisa tahu bahwa hal yang menyenangkan merupakan rasa kenikmatan atau kesenangan. Ini bisa memiliki definisi yang cukup luas. Misalnya, saat kita memainkan kegiatan formal atau pribadi, seperti makan dengan sehat atau menyelesaikan tugas harian yang diberikan, kita ingin sekali membuat pengalaman itu semenyenangkan mungkin. Menciptakan sesuatu untuk bersenang-senang tidaklah mudah, jadi disarankan agar mencari kegiatan atau kegiatan langsung seperti mengunjungi sebanyak mungkin situs web gamifikasi, kemudian telusuri makna atau dampak dari setiap contoh yang kita temukan. Hal terakhir yang perlu dilakukan sebelum penerapan sistem adalah memeriksa apakah aspek fun sudah cukup. Fun yang ditentukan adalah hard fun, yaitu merupakan tantangan untuk merasakan perasaan puas ketika menyelesaikannya. Easy fun yang merupakan kesenangan tanpa terlalu membebani pengguna.
Alternate state yaitu merupakan pengalaman baru pengguna. The people factor, yang kesenangan sosial yang didapatkan dengan interaksi sesama pengguna. Contoh kesenangan lain terhadap orang sekitar yaitu jika seseorang memperoleh prestasi, maka ucapkanlah selamat kepada mereka dan buat mereka merasa senang dengan apa yang telah mereka capai. Langkah itu mungkin terlihat sederhana, tetapi itu memberi penghargaan atas tindakan pemain dan membantu menetapkan bahwa melakukan aktivitas yang diinginkan dapat menciptakan reaksi yang positif. Kita mungkin mempertimbangkan untuk memberikan ucapan selamat yang berbeda-beda untuk tipe orang yang berbeda-beda. Pada game, kita bisa mendesain atau menciptakan suasana pemain untuk bersenang-senang dan bisa termasuk dalam proses loop atau berulang. Setelah kita melakukan sistem tersebut, pantau aktivitas pemain dan beri umpan balik untuk melihat apa yang dapat kita lakukan secara berbeda. Misalnya beli hadiah kepada pemain yang telah menyelesaikan tantangan atau level tertentu dan tanyakan kepada mereka apa yang suka mereka lakukan, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama pemain, atau bisa juga mengapa mereka berhenti main. Setiap informasi yang kita tangkap akan membantu kita membuat sistem yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Kita akan masuk ke outline selanjutnya, yaitu deploy the appropriate tools. Tahapan terakhir dalam pembuatan sebuah sistem gamifikasi adalah untuk menerapkan perancangan yang telah dilakukan ke dalam tool untuk pembuatan aplikasi. Menyebarkan alat atau device yang tepat adalah sebuah wadah konsep yang baik, di mana kita dapat kumpulkan menjadi sistem yang dapat kita operasikan, dapat motivasi atau memberikan dorongan, masukkan data, dan juga mendapatkan feedback atau umpan balik. Jika kita mengukur entry data, kita dapat mengotomatiskan prosesnya. Jika kita mengukur informasi atau aktivitas geografis, kita dapat memprogram aplikasi seluler untuk mengambil data secara otomatis. Jika tidak, kita perlu membuat sistem yang menggabungkan pengumpulan data otomatis dengan entry pengguna. Dalam konteks improvisasi, penerapan alat yang sesuai terjadi dalam konteks membuat acara kita dan mempresentasikan produk kita. Misalnya pada acara hiburan, bagaimana kita mempresentasikan pertunjukan kita, dari tempat hingga kostum dan format acara, sehingga kita dapat membentuk ekspektasi dan reaksi audiens kita. Pada contoh sebuah kasus, banyak komedi yang terjadi secara improvisasi yang terjadi di restoran, kafe, dan tempat lain, di mana pertunjukannya adalah yang kedua dari aliran pendapatan tersebut, di mana di situ kita harus membuat sebuah mekanisme umpan balik atau penonton dan pemain. Kita akan masuk ke outline yang terakhir, yaitu gamification in education. Pengajar atau pendidik dapat mempertimbangkan beberapa kondisi lingkungan belajar yang dapat membantu siswa terlibat dalam kegiatan belajar. Kondisi tersebut dapat mencakup tujuan yang jelas, daerah feedback, keseimbangan tantangan, serta keterampilan dan kontrol pelajar terhadap aktivitas. Dan juga sebagai hasil dari keterlibatan siswa, pengajar atau pendidik dapat mengamati konsentrasi dan fokus dari siswa, seperti hilangnya kesadaran saat belajar mengajar, serta kecemasan dari siswa itu sendiri. Dengan menggunakan teori aliran, Radoff pada tahun 2011 mengamalkan 8 kondisi mental yang pemain game dapat alami saat bermain game, yaitu ada arousal, kontrol, relaksasi, kecemasan, khawatir, apatis, dan bosan. Berdasarkan tingkat tantangan yang dirasakan dari permainan dan keterampilan yang dirasakan pemain, berikut merupakan 8 kondisi mental tersebut. Yang pertama ada arus. Arus adalah kondisi mental optimal di mana ada keseimbangan antara tantangan permainan dan keterampilan pemain. Banyak permainan biasanya memungkinkan pemain mengalami gairah, kontrol, dan keadaan relaksasi selama waktu bermain. Yang kedua ada arousal. Dalam kondisi arousal, level challenge dalam game agak lebih tinggi dari tingkat keterampilan pemain, tetapi kesenangan dapat ditutup dengan latihan. Namun, jika keadaan gairah ini terus berlanjut, pemain akan cenderung merasa cemas dan lelah. Yang ketiga ada kontrol. Pemain menjadi mahir dalam permainan dan dapat mengontrol situasi di dalam game. Pemain dapat memiliki kepuasan bermain game ketika dapat mengontrol situasi. Namun, jika situasi yang dapat dikendalikan bertahan terlalu lama, pemain akan kehilangan minat dalam permainan dan merasa bosan. Yang keempat ada relaksasi. Relaksasi dapat dianggap memberikan pemain istirahat setelah misi yang sangat menantang. Jika periode relaksasi terus berlanjut, pemain dapat berhenti bermain dikarenakan merasa bosan. Yang kelima ada kecemasan. Pemain dengan kecemasan mencoba menemukan solusi yang dibagikan oleh orang lain pemain atau menyesuaikan tingkat kesulitan. Beberapa pemain menyerah memainkan game karena mereka merasa putus asa dan menjadi tidak bersemangat. Yang keenam ada khawatir. Pemain menganggap level tantangan sedang dibandingkan dengan level keterampilan, tetapi pemain tidak dapat menyelesaikan misi permainan bahkan setelah latihan berulang kali. Jika pemain terus gagal, pemain akan menganggap misi tersebut tidak dapat dicapai. Yang ketujuh ada apatis.
Ada sedikit kesempatan untuk melatih keterampilan dikarenakan misi dalam permainan terlalu mudah dan sederhana untuk aluran. Apatis bisa menjadi konsep kebalikan dari aliran. Yang kedelapan, ada kebosanan. Menurut Radov, sementara pemain memiliki kecenderungan untuk meninggalkan permainan ketika pemain merasa cemas, khawatir, apatis, dan bosan. Pemain lebih cenderung memiliki pengalaman positif dari bermain game ketika pemain merasakan flow, arousal, kontrol, dan relaksasi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai kegiatan yang dapat menciptakan kesenangan. Beberapa dari kegiatan berorientasi pada tujuan, tetapi ada juga yang tidak berorientasi pada tujuan. Di sini terdapat 4 klasifikasi yang utama, yaitu pertama, terdapat aktivitas individu yang tidak berorientasi pada tujuan, di mana klasifikasi yang satu ini tidak memiliki tujuan tertentu dan dapat dilakukan oleh individu. Misalnya seperti menonton program hiburan di televisi, membaca majalah, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu ada aktivitas kelompok yang tidak berorientasi pada tujuan. Kegiatan kelompok yang tidak berorientasi pada tujuan ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang, misalnya berolahraga saat waktu senggang, dan juga bermain permainan online secara tim. Yang ketiga, ada aktivitas individu yang berorientasi pada tujuan. Kegiatan ini memiliki sebuah tujuan yang jelas dan pasti dan dapat dilakukan oleh individu atau satu orang. Misalnya seperti membaca buku dengan topik tertentu, memecahkan suatu masalah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada aktivitas kelompok yang berorientasi pada tujuan. Sama seperti sebelumnya, kegiatan ini juga memiliki tujuan yang jelas. Namun perbedaannya yaitu kegiatan ini dapat dilakukan oleh lebih dari satu individu, misalnya belajar dalam kelas, berkomunikasi di forum online, atau berpartisipasi dalam seminar. Baik, cukup sekian materi pertemuan ketiga kali ini. Thank you so much and see you in the next video.